Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 76, Kepergian Insa. Lisna masih setia menemani Insa di kamarnya, menenangkannya dan mengelus punggungnya lembut. Dia sangat tahu perasaan dan sakit hatinya Insa sekarang, mengingat kembali masa lalunya yang juga ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Sempat berpikir akan mengakhiri hidupnya, tapi Lisna dapat bangkit kembali, memulai kehidupan yang baru. Seakan ingat kembali rasa sakit itu, setelah ia melihat semua yang terjadi di hadapannya. Membuatnya juga merasakan apa yang sekarang dirasakan Insa. Karena ia tahu sendiri bagaimana cintanya Insa kepada Hanafi. Lewat nada bicaranya, tatapannya, semua perilakunya setiap hari menunjukkan ia sangat dimabuk cinta dengan dunianya. Tapi kini Insa harus rela membagi orang yang sangat dicintainya dengan orang yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Lisna pun tak habis pikir dengan semua kejadian ini. Fatimah baru memasuki kamar. Ia membawakan makanan baru untuk Insa setelah membereskan semua kekacauan yang terjadi di sana. "Makanlah Nona, saya akan menyuapi Nona." Fatimah duduk bersila di depan Insa. "Iya Nona, makanlah. Nona belum makan apapun dari tadi pagi," jawab Lisna sambil menatap iba pada Insa. Sementara Insa hanya menggeleng pelan. Ia sama sekali tak berselera melihat semua makanan yang ada. Tapi Fatimah dan Lisna tak tinggal diam. Mereka terus saja membujuk Insa untuk makan sesuatu, dan pada akhirnya Insa pun mau memakan makanan itu dengan disuapi oleh Fatimah. Setelah menghabiskan menu makanan yang dibawa oleh Fatimah, Lisna dan Fatimah pun segera membantu Insa ke tempat tidurnya, merebahkannya di sana dan membiarkan dia sendiri untuk sementara waktu. Insa pun sangat berterima kasih kepada mereka. Setidaknya ada yang mengerti dengan perasaannya yang sekarang. Insa juga sedikit merasa lega setelah menangis cukup lama tadi, membuang segala rasa sedih dan amarah dalam hatinya. Meski itu hanya sementara. Hari sudah semakin siang. Insa bangun dari tempat tidurnya. Ia tak mau semakin terpuruk dengan keadaan ini. Ia pun memilih berjalan-jalan di lantai 2 rumahnya, dan akhirnya menghentikan langkahnya untuk singgah sejenak di sebuah balkon, menikmati pemandangan indah di luar gerbang rumahnya. Pemandangan yang masih tampak hijau menyejukkan mata. Insa menghela nafas dalam berulang-ulang, menikmati udara sejuk yang menerpa meski mentari sudah terasa membakar kulit di luar sana. Di tengah ketenangan hati yang sedang dinikmatinya, Insa melihat 2 orang yang sedang berjalan di pelataran rumah mewah itu, berjalan sejajar dan tampak berbincang-bincang hangat di sana. Sangat lirih, sehingga Insa tak dapat mendengar percakapan itu. Ya, mereka berdua adalah Salma dan Hanafi. Mereka terlihat berjalan menuju mobil mewah yang sudah disediakan oleh Pak Tono sebelumnya. Hanafi terlihat membukakan pintu untuk Salma dan memastikan Salma telah naik dengan benar. Ia pun segera berjalan memutari mobilnya. Hanafi sekelebat melihat seorang yang ada di balkon lantai atas. Ia pun segera mengarahkan pandangannya ke sana. Ia melihat Insa yang sedang berdiri mematung di sana dengan kedua tangan disilangkan di depan dada. Insa Hanafi pun tampak tak bereaksi apapun. Setelah menatap Insa, dia segera menunduk dan berjalan menuju pintu mobil, masuk dan melajukan mobilnya keluar dari gerbang besar itu. Tentu Insa pun tak tahu akan kemana mereka berdua. Insa selalu terbawa amarah saat melihat Hanafi tengah dekat dengan Salma. Setelah mobil itu jauh melenggang pergi, hilang dari pandangan Insa, ia pun segera masuk kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, ia mencari lagi kunci mobilnya yang sudah berminggu-minggu ia biarkan begitu saja. Pikirannya sekarang sedang kalut, dipenuhi amarah berapi-api lagi. Entah apa yang sedang ada di pikirannya sekarang. Ia membuka lemari besarnya, terlihat memilah-milah baju di sana. Bukan lagi dress seperti yang dikenakannya sekarang. Insa memilih sebuah celana jeans dan kemeja berwarna coklat tua, dengan model yang cukup memperlihatkan lekuk tubuh indahnya. Insa pun mengenakan itu semua,
Lalu berdiri di depan cermin, menorehkan beberapa riasan di wajahnya. Ia pun memandang bayangan dirinya di cermin, terlihat sangat cantik, dengan gaya dandanannya yang sekarang. Tak lupa, ia memakai kerudungnya. Ia terlihat cukup modis, cantik, dan seksi seperti gadis-gadis kota dengan gaya pakaian yang sedang menjadi tren sekarang. Diraihnya tas kecil, kunci mobil, ponsel, serta dompet berisikan banyak kartu kredit di dalamnya. Insa menatap nanar segala yang ada di kamarnya saat itu. Lalu ia pun segera beranjak keluar dari sana, menutup pintu pelan dan berjalan menuruni tangga. Insa melihat ke segala arah di lantai bawah. Tak didapati seorang pun di sana. Ia pun segera keluar dari rumah mewah itu, berjalan menuju tempat parkir yang luas dengan beberapa mobil mewah di sana. Ia pun melajukan mobilnya menuju gerbang. Di dalam pos di sebelah gerbang, tampak Pak Sardi yang tengah asik mendengarkan musik dari radionya. Pak Sardi segera sikap membukakan gerbang saat melihat mobil akan keluar dari sana. Pak Sardi mengetahui mobil Insa yang segera keluar dari sana. Ia pun melihat sekilas ke jendela mobil yang setengah terbuka itu. Terlihat Insa yang sangat cantik dengan dandanan yang tidak biasa itu. Pak Sardi pun sedikit terkejut dengan tampilan Insa saat itu, tapi ia tak berani mengungkapkannya. Ia hanya tersenyum, membalas senyuman manis Insa yang ditujukan padanya. Mobil pun melaju dengan cukup kencang, meninggalkan gerbang rumah utama dengan Pak Sardi yang masih berdiri menatap takjub kecantikan Insa dengan penampilannya yang berbeda. Sore hari pun telah tiba. Mobil Hanafi baru saja tiba di rumah utama. Dia dan Salma selesai melakukan check up ke rumah sakit, memeriksakan keadaan bayi kecil di dalam kandungan Salma. Mereka pun masuk ke dalam kamarnya lagi, membicarakan lagi hal-hal tentang USG yang baru saja dijalani oleh Salma tadi. Hingga tak terasa, hari pun telah gelap. Sudah waktunya makan malam tiba. Salma dan Hanafi pun berjalan menuju meja makan yang sudah terhidang makanan lengkap di sana, beserta ketiga pembantunya yang sudah bersiap menunggu mereka. Suasana tampak hening setelah pernyataan Hanafi tadi pagi. Suasana di meja makan itu tampak canggung, tak ada yang bicara satu sama lain. Hanafi menatapi tangga menuju lantai atas berkali-kali, tapi tak dilihatnya Insa turun dari sana. Mungkin karena kejadian tadi pagi, Insa tak mau makan lagi di sini. Dia pasti mengurung dirinya lagi di dalam kamar. Gumam Hanafi dalam hati. Mbak, apa sudah dibawakan makanan malam untuk Insa? Suara Hanafi memecah keheningan. Belum mas, saut Trisna secepat kilat. Bawa makanannya ke kamar mbak, mungkin dia tak akan makan malam di sini, ungkap Hanafi lagi. Trisna pun mengangguk dan segera membawa sebuah nampan berisikan makanan dan juga minuman untuk Insa. Sampai di lantai atas, Trisna mengetuk pintu kamar berkali-kali, tapi sama sekali tak ada jawaban. Trisna pun berpikir bahwa Insa mungkin tengah tertidur atau enggan menjawab ketukan itu. Ia pun memilih langsung membuka pintu kamar itu dan masuk ke dalamnya. Di pandangan Trisna, tak terlihat Insa di dalam kamarnya. Ia pun menaruh nampan itu di atas meja. Nona Insa, ini makan malam untuk Nona. Trisna melihat ke arah kamar mandi, tapi juga sama sekali tak ada jawaban dari dalam. Ia pun menempelkan telinganya di pintu kamar mandi itu, berharap mendengar aktivitas di dalamnya, tapi tak terdengar suara apapun juga di sana. Ia segera membukanya dan tak mendapati Insa di sana. Dengan wajah sedikit panik, ia kembali menatapi kamar lagi. Memang benar, Insa tak ada di sana. Ia pun keluar kamar, menyusuri seluruh ruangan yang berada di lantai 2, dan ia juga tak menemukan Insa dimanapun. Trisna pun segera turun dengan tergesa-gesa menuju meja makan lagi. Maaf Den, tapi Nona Insa tak ada di dalam kamarnya. Trisna menatap Hanafi dengan wajah paniknya. Hanafi pun tak kalah kaget, dia bahkan langsung berdiri dari kursinya. Tidak ada, apa mbak sudah melihat ke seluruh ruangan kamar? Atau mungkin dia berada di kamar mandi? Saya sudah melihat ke seluruh ruangan di lantai 2 Den, Nona Insa tak ada dimanapun. Hanafi seakan tak percaya.
Ia segera berlari kecil ke lantai atas untuk mencari Insa sendiri di sana. Dan memang benar, dia tak dapat menemukan Insa dimanapun. Ia pun tak luput melihat ke balkon tempat biasa Insa berdiri di sana, tapi ia tak menemukannya juga. Hendak beranjak dari sana dan turun mencari Insa di taman, tapi Hanafi tiba-tiba saja memandang ke arah deretan mobil-mobil mewah yang terparkir di halaman rumahnya. Ya Tuhan, di mana mobil Insa? Ah! Hanafi berteriak keras, tangannya terkepal, kuat meninju di udara. Sepertinya, sebuah kesalahan besar. Aku telah mengizinkan Insa untuk belajar mengemudi. Gumam Hanafi dalam hati. Bersambung.